Semangatnya
Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Glory mau memberikan ilustrasi nih kepada adik-adik, agar adik-adik nanti cerita firman Tuhan yang Kak Glory sampaikan adik-adik bisa mengerti ya. Nah, di sebuah sekolah ada anak bernama Tono. Nah, di jam makan siang, semua orang pada makan adik-adik. Semuanya mengeluarkan bekal dan makan siang bersama-sama, sekelas ya. Tapi adik-adik, si Tono ini malah celingak-celinguk. Ternyata adik-adik, dia tidak membawa bekal makanan. Nah, kemudian si Ranti melihat Tono. Terus Ranti berkata pada Gea, "Gea, kasihannya si Tono gak bawa makanan." Terus si Gea hanya diam saja adik-adik. Kemudian si Ranti berkata lagi, "Kasihannya si Tono gak bawa makanan." Kemudian si Gea membuka makanannya dan memberikan makanan yang dia bawa, bekal yang dia bawa, yang paling enak untuk si Tono, dan diberikan langsung kepada Gea. Salah adik-adik, kepada Tono. Jadi makanan yang dipunyai oleh Gea yang paling enak diberikan kepada Tono. Lalu Tono langsung, "Wah, terima kasih sekali Gea. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan makananmu kepada aku." Nah, Kak Glory mau tanya nih adik-adik, siapa yang paling mengasihi di sini? Ranti atau Gea? Sebelum adik-adik menjawab, yuk kita dengarkan sama-sama cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus pergi ke Betania. Apa adik-adik? Betania. Tuhan Yesus pergi ke rumah Lazarus yang pernah Tuhan Yesus bangunkan dari antara dunia orang mati. Jadi dulu Lazarus udah meninggal, kemudian Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Jadi Tuhan Yesus datang ke Betania untuk pergi ke rumah Lazarus. Adik-adik ingat ya. Nah, di sana Tuhan Yesus diberikan perjamuan makan oleh tuan rumahnya adik-adik. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus lagi duduk-duduk, datanglah Maria dan dia mengurapi Tuhan Yesus, menaruh minyak di kakinya Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus dan diseka dengan rambutnya. Minyak apakah yang diberikan Maria? Adalah minyak narwastu adik-adik. Minyak narwastu itu adalah minyak paling mahal waktu itu adik-adik. Jadi dia baunya wangi sekali, sehingga ketika Maria memberikan minyak itu ke kakinya Tuhan Yesus, baunya menyebar seluruh ruangan. Karena itu adalah minyak yang paling bagus, yang paling mahal, dan yang paling harum. Kemudian ada orang yang berkata seperti ini, "Buat apa kamu membuang-buang minyak? Kenapa kamu tidak menjualnya itu dan memberikan makan kepada orang-orang miskin hasil dari jual minyak itu?" Kemudian adik-adik mau tahu nggak siapa yang ngomong seperti itu? Yang ngomong seperti itu adalah Yudas. Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Kak Glory ulangi lagi ya. Ketika Yudas melihat Maria memberikan minyak di kakinya Tuhan Yesus, minyak yang paling mahal tadi, Yudas berkata, "Kamu ngapain buang-buang minyak seperti itu? Kenapa kamu nggak jual aja minyak itu? Kemudian kamu bisa deh memberikan banyak makan anak-anak miskin. Kamu bisa menjual minyak itu 300 dinar dan kemudian kamu memberikan anak-anak orang miskin yang kelaparan untuk makan. Kenapa kamu harus buang-buang minyak semahal itu?" Nah adik-adik, Tuhan tahu loh isi hati Yudas. Jadi Yudas bukannya peduli sama anak-anak miskin, tapi dia mau mencuri hasil jualan minyak itu adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Biarlah dia melakukan ini. Ini sebagai pengingat hari kematianku." Nah adik-adik, mengerti gak sih cerita firman Tuhan pada hari ini? Nah, yang
firman Tuhan, maksud hari ini adalah Maria memberikan minyak yang paling mahal, yang paling terbaik untuk diletakkan di kakinya Tuhan Yesus, untuk mengurapi Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga dia mau memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia nggak hitung-hitungan, aku kasih minyak goreng aja soalnya itu kan aku masih punya banyak di dapur. Enggak ya adik-adik, tapi dia malah memberikan minyak yang paling mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, untuk mengurapi Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Yudas malah bilang, kenapa nggak dijual aja minyak itu? Kenapa kita nggak jual itu dan kita berikan saja kepada anak-anak miskin? Tapi ternyata hatinya dia mau mencuri ya, bukan benar-benar peduli kepada anak-anak orang miskin. Nah, balik lagi tuh tadi sama cerita ilustrasi yang Kak Glory ceritakan tadi tentang Tono, Ranti, dan Gea, di mana Tono tidak membawa bekal makanan. Kemudian Ranti berkata, kasihan sekali ya Tono gak bawa makanan. Dia hanya berucap kasihan sekali ya, tapi gak ada tindakan. Tapi Gea, dia memberikan makanan dia yang paling enak, yang paling terbaik kepada Tono, karena dia menunjukkan kasihnya kepada Tono. Nah, itulah yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan kepada sesama, termaksud kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh hitung-hitungan, tidak boleh yang separuh dari kita. Nanti gini nih, ada yang nanya nih kepada Kak Glory, tapi kalau melihat contoh yang tadi Kak Glory cerita dalam firman Tuhan, Maria kan mungkin dia udah bisa membeli minyak paling mahal itu, dia udah punya uang sendiri, sedangkan aku aja masih minta jajan sama orang tua. Nah, apa sih yang harus aku lakukan untuk Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Nah adik-adik, bukan cuma soal materi ya adik-adik. Apa sih yang Tuhan udah taruh di dalam diri kita yang sangat berharga? Yuk, apa adik-adik? Apa? Talenta. Talenta adik-adik. Tuhan Yesus sudah berikan kita talenta-talenta untuk kita maksimalkan, untuk kita berikan kepada Tuhan. Nanti ada yang bertanya lagi nih, pasti talenta itu apa sih Kak Glory? Talenta itu adalah keahlian yang adik-adik punya. Nah, misalnya menyanyi, menari, menggambar, atau apapun adik-adik, atau bahkan membersihkan rumah yang adik-adik bisa lakukan, atau apapun keahlian adik-adik yang adik-adik bisa kerjakan dan adik-adik bisa berikan yang terbaik. Bukan untuk manusia, tapi buat Tuhan, biar hati Tuhan disenangkan ya adik-adik ya. Semua yang adik-adik punya, yang adik-adik maksimalkan dan adik-adik bisa berikan kepada Tuhan, adik-adik harus lakukan ya. Jadi, pelajaran yang kita bisa dapat hari ini adalah kasih itu adalah memberikan yang terbaik dari hidup kita. Ingat ya adik-adik, apa tadi? Kasih itu adalah memberikan yang terbaik yang ada di hidup kita. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Jika adik-adik memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan tahu kalau adik-adik sayang sekali sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan kalau misalnya Tuhan Yesus tahu adik-adik sayang kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik harus ingat baik-baik, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, adik-adik harus memberikan yang terbaik, bukan yang cuma di omongan doang, bukan cuma kata-kata yang sedap didengar, tapi perlakuan kita. Adik-adik ingat ya. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami belajar untuk mengasihi dan memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat sesama, dan buat siapapun itu.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami lewat cerita-cerita firman-Mu. Sebentar kami mau kembali lagi ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus jagai, Tuhan Yesus berkati semua apapun yang kami lakukan, orang tua kami lakukan. Tuhan Yesus sertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang lagi sakit. Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa ajaib yang Tuhan Yesus punya, dapat menyembuhkan teman-teman kami yang lagi sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa,